Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo? Halo, Bu Rika. Halo, halo, selamat pagi Luis lo. Silakan teman-teman. Oke, Ben. Ben masih pakai kaos. Silakan Ben. Mana batiknya atau kemeja yang rapi? Halo pagi William. Silakan kameranya dibuka. Rafael, mana backgroundnya? Saya punya background kalau ganti cuma setengah gara-gara nggak ada green screen. Oh gitu. Oke, Jennifer, Ashley, Jolen. Kan hari ini kan kita akan memperingati Hari Batik ya. Jumat Ibu Rika kan tidak ada kelas. Silakan Frederick, Amy, Darren, Tiger. Kalau tidak bisa bersuara minimal latarnya diganti. Ashley, Matthew, Frederick. Kan Ibu sudah Ibu kasih tahu dari sejak hari Selasa. Silakan Amy, Darren, Godeliva. Latarnya diganti dulu, silakan. Siapa yang belum ini? Oke, ya betul. Terima kasih Tiger, begitu ya nak ya. Oke, terima kasih Ashley. Tinggal, ya terima kasih Darren. Tinggal Amy ya. Jennifer, ini siapa ini? Jaden, Bang Jago, silakan Bang Jago, batiknya. Latar batiknya, Karen, latar batiknya, Godeliva. Baik, sambil menunggu teman-temannya untuk masuk dan mengganti latarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Oke, wow, Matthew keren pakai batik. Iya, yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir ya. Kita ada 32, satu anak yang belum masuk nih. Oke, Rafael, Dom, Tiger, Jaden, William, Hai, Bo. Ashley, Net, ya, thank you, Tiger, Nathan, Kelly, Stanley. Hadir. Kelly belum ada ya? Nathan hadir, Bu. Iya, Nathan, terima kasih. Bentar Ibu catat dulu. Aduh, mana ya? Kelly, grade 8, BE. Kelly belum ada ya. Oke. Stanley, Frederick, Matthew. Hadir. Tom, Hadir. Darren. Tom belum ada. Hadir. Owen, Louis, Mohon hadir. Hadir. Godeliva, Jolen, Jen. Hadir. Bu, Jaden hadir, Bu. Tadi mic-nya rusak. Ya. Carol, Natasha, Annabelle, Hadir. Fairy, Haley, Karen, Viera, Hadir. Michelle, Nashel, Yuri, Hadir. Stephanie, Hadir. Xiaohui ini masih di kelas kita atau udah pindah ya? Oh, Xiaohui. Oh ya, Xiaohui Ami. Sorry, maaf. Emi ada. Oke, kita ada 30 orang, sedangkan di sini ada 32 orang.
yang tidak hadir hari ini Kelly dan Tom. Apakah ada yang tahu kemana mereka? Kelly wifi kayaknya bermasalah di pagi. Siapa? Si Kelly ya? Kelly. Iya. Oh, kok Tom tidak tahu? Tom biasanya sih Tom suka nggak tahu terlambat. kok Kelly wifi. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk kepada iklan ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Yuk kita lihat pemenang iklan. Nah, Ibu harap kalian bisa ini juara 1 iklan layanan masyarakat ya. Perhatikan baik-baik. Oh ya, sebentar sebelum itu silakan Renan, ini semua teman-temannya memakai background batik. Silakan difoto supaya kita bisa tahu kompak. Owen dong, batiknya Owen. Supaya kelas kita kompak, Owen. Ketutup Ibu sama. saya sudah pakai, tapi ini backgroundnya nggak bisa. Nunggu ada itu kan dikit. Iya, sedikit sekali. Ya udah nggak apa-apa. Yuk, silakan Renan foto yang lengkap ya. Usahakan semuanya kena. Karena ini buat dikirim. Nanti kita dapat itu loh, dikirim ke Taiwan ya. Bahwa kita kelas 8 kompak mengikuti Hari Batik. Ya, sudah difoto. Oke, terima kasih. 2 kali ya, karena ini ada 2 slide ya. 2 ini. Oke, terima kasih. Tinggal Emi yang tidak bisa untuk ini. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Kebersamaan, atas kekompakannya. Luar biasa sekali. Yuk kita saksikan juara 1 iklan layanan masyarakat. Perhatikan baik-baik ya. Bu harap kita bisa membuatnya seperti ini. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri pada teknologi. Seakan hidup sendiri. Sama sepertiku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini. Sampai lupa dengan kanan kiri. Aku tak mengenal waktu. Semua sahabatku menjauhiku. Kuliah tak tentu arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Aku sampai resah. Aku pun semakin menjadi-jadi. Halo, Bapak gimana sih? Aku tuh lagi main, nggak boleh ditelepon. Kan jadi kalah aku. Gimana sih Bapak? Hingga akhirnya aku diingatkan oleh Bagaimana? Menarik kan? Itu dia. Makanya sekarang Ibu sih merasakan juga ya, merasakan bahwa kita tergantungan pada gadget ya. Seperti kemarin ya, contohnya kemarin, aduh Ibu Rika panik ya, luar biasa. Untung Renan membantu ya. Ibu pakai handphone, Ibu beli kuota, ternyata kuota seharga 50.000 itu hanya bisa Zoom 2 kali ya. Kelas kemarin itu kelas 7 dan kelas 8. Sesudah itu udah mulai hilangnya, mau tidak mau akhirnya harus ke sekolah ya. Seperti itu teman-teman ya. Karena memang di masa pandemi seperti ini memang Wi-Fi, gadget itu menjadi teman kita ya saat ini. Tapi jangan sampai kita seperti tadi ya daripada iklan itu ya. Oke, kita sekarang untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk. Apakah kedengeran suara Ibu Rika, teman-teman? Kedengaran. Oke, Matthew, Jen, jadi ganti dong latarnya. Nanti kalau tiba-tiba Socang masuk,
kita sedang, walaupun kita belajar bahasa Indonesia, kita sudah mensukseskan ya hari batik ini ya pada hari ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan kemarin baru secara lisan, sekarang kita masuk kepada teks iklan, slogan dan poster ya teman-teman. Nah, kompetensi dasar apa yang akan kalian dapatkan? Ya, di sini kalian akan mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster. Di mana poster ini berisi membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, tujuan pembelajarannya kalian mampu menentukan pengertian iklan, slogan, dan poster. Lalu mengidentifikasi unsur-unsur atau ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Nah, yang ketiga menjelaskan perbedaan iklan, slogan, dan juga poster. Ini yang akan kalian pelajari pada bab 2 ini. Ya, pengertian iklan, lalu mengidentifikasi unsur-unsur atau ciri-ciri iklan, slogan, dan poster, dan menjelaskan perbedaan dari iklan, slogan, dan poster. Kemarin sudah Ibu jelaskan sedikit ya. Oke. Lalu pengertian iklan, slogan, dan poster. Iklan, pengertian iklan adalah berita pesanan untuk membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan juga dapat diartikan ya teman-teman sebagai pemberitahuan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya dipasang di media massa seperti surat kabar, majalah, atau di tempat-tempat umum. Nah, unsur-unsur teks iklan, kita masih bahas iklan dulu ya. Unsur-unsurnya adalah informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif, menggunakan kata-kata persuasif, menggunakan pilihan kata yang tepat, logis, menarik, dan sopan. Lalu menjelaskan produk atau jasa yang diiklankan. Seperti tadi itu adalah iklan di mana memberikan informasi ya. Jadi informasi atau pesan yang disampaikan secara komunikatif untuk kita tidak tergantungan dengan gadget. Ya, tidak ketergantungan pada gadget ya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, nah ini dia iklan. Nah, Ibu harap kalian bisa seperti ini ya. Silakan kalian buat iklan di masa pandemi ini. Teman Ibu Rika tuh ya, karena di mana mereka sudah mengalami ada yang pemutusan kerja, ya, ada pengurangan pegawai, akhirnya mereka membuka usaha sendiri. Ya, ini adalah contoh iklan. Ya, jadi Ibu harap kalian bisa membuat iklan jauh lebih bagus lagi dari ini. Ya, teman-teman, apakah iklan itu berbentuk tulisan atau mau berbentuk video seperti yang tadi? Ya, silakan buat yang semenarik. Ibu ini bikinnya grup apa satu orang? Individu loh, ini kan tema 1, tema kedua Ibu jadikan. Oh, nggak mau kelompok aja Bu, jadian ntar lebih bagus loh. Tidak bisa. 2 orang satu kelompok biar lebih bagus jadinya, hasilnya ntar maksimal Bu. Tidak bisa karena kan ini Ibu jadikan ulangan untuk tema 2. Kalau berkelompok, oh ya sebentar teman-teman, takut Ibu lupa.
Minggu depan hari Kamis dan Jumat ya, kalian akan mengikuti ANBK. Ya. Ingat Bukannya ya. Rabu, Kamis. Sorry. Sebentar dulu, anak Ibu Rika, Senin, Rabu, Senin, Selasa, kalian dapatnya. Ya betul, Rabu, Kamis, maaf. Rabu dan Kamis. Jadi tolong pakai seragam yang rapi ya ke sekolah dan patuhi prokes dengan ini ya, dengan ketat. Oke, boleh Ibu Rika tahu siapa saja yang ikut ANBK di kelas ini, ada berapa orang? 27, tapi ada Joana jadi kayaknya 26 deh. Oh, 26. Soalnya Oke. di itunya kata guru ada Joan. Soalnya tapi Joana udah pindah. Iya, jadi 26 ya. Joan pindah ke mana? Cici. Oh, si Ci. Oke, berarti yang ikut siapa aja? Luis, Stefani, siapa lagi? Renan. Semua kayaknya. Karena nanti kan hari Kamis depan berarti bahasa Indonesia hanya berapa orang ya, gitu loh. Jadi Ibu tidak kasih materi untuk bahasa Indonesia minggu depan, ya. Bentar, Ibu lihat dulu. Minggu depan itu kan, iya benar. Rabu dan Kamis berarti dua pertemuan. Kalian ikut AMBK, tidak ada pelajaran kan? Berarti yang tidak ikut AMBK tetap ada kelas ya teman-teman ya. Ingat, yang tidak ikut AMBK, maka Ibu mau pastiin dulu yang tidak ikut siapa aja di sini. Michelle sama siapa? Renan, siapa yang tidak? Siapa? Stanley tidak ikut ya? Tidak terpilih kan ya? Bukannya tidak mau ya? Oke, Stanley, terus Michelle, siapa lagi? Ibu kalau nggak mau boleh nggak? Siapa yang tidak mau tuh? Cuma nanya Ibu. Oh, kan datanya sudah masuk ya ke dinas ya. Kok tidak mau, itu kita mengalami kesulitan untuk membatalkannya gitu. Karena semua ini kan yang pilih dinas pemerintah Indonesia, bukan dari pihak sekolah. Kita hanya melaksanakan instruksi dari pemerintah. Jadi alangkah lebih baiknya kita sukseskan. Karena kemarin itu di kelas 11 pun tidak ada masalah kok, berjalan dengan lancar dan baik. Semua memang benar-benar dijaga benar-benar dijaga sekolah kita. Semua dalam keadaan steril. Jadi aman kok. Ya Luis ya, si Koko oke kan ya kemarin? Maskernya keren lagi si Koko pakai ya Luis. Maskernya ada yang didobel, ada yang ini. Yang terpenting adalah kalian dalam keadaan sehat ke sekolah dan sudah divaksin ya. Kalian sudah divaksin semua kan? Yang ikut AMBK ini? Saya sudah. Ya, sepertinya yang ikut AMBK yang sudah divaksin. Kayak Stanley ini kan belum divaksin ya Stanley, kamu ya? Sudah. Oh, sudah juga? Oh, iya. Mungkin datanya belum masuk kali ya, Ibu tidak tahu. Tapi ya nggak apa-apa, Stanley nggak ini kok, tidak mempengaruhi nilai. Yang penting kamu tugas dari Ibu Rika dikerjakan dengan baik. Jadi kamu minggu depan tetap belajar ya. Jadi siapa aja? Stanley, Michelle, Yuri, siapa lagi yang tidak ikut? Tolong dong, Ibu mau data supaya minggu depan kita tetap ada kelas. Jadi Ibu tidak kasih materi lebih dalam karena takut teman yang lain ketinggalan. Siapa lagi? Renan, siapa yang tahu? Stanley, Michelle, Yuri, siapa lagi? Ibu, kayaknya Michelle join. Michelle ikut juga ya, Michelle, AMBK, Michelle. Halo? Michelle? Kamu ikut AMBK atau tidak, Michelle? Tidak. Tidak kan ya? Tidak. Terus siapa lagi selain Stanley? Oh, Amy tidak ikut ya, Amy ya. Tom. Terus siapa lagi ya? Kan 27, kita ada 34. Berarti ada 7 anak. Siapa lagi ini? Stanley, Michelle, 34, D 27 yang ikut AMBK, ada 27 siswa. Yang tidak ikut berarti ada 7.
Siapa lagi nih? 2 orang lagi, ada yang tahu? Selain Michelle, Stanley, Yuri, Amy, Tom. Ada lagi? Tiger ikut ya, Tiger ya? Iya, Bu. Oh, terpilih kan ya? gak ikut. Siapa? Frederick. Oh ya, Frederick. Ya, Frederick. Terus siapa lagi? Karena Frederick baru ini ya, baru sembuh. Oke, siapa Bu, lagi? ini konten, Ibu. Ini Ya. konten yang kita harus pelajarin buat AMPK-nya apaan, Bu? Oh, kontennya. Konten itu pelajaran di kelas 7. Dan semua kalau berdasarkan pengalaman dari kelas 11 itu pilihan ganda semua. Ya, jadi yang dipelajari itu bahasa Indonesia dan itu numerik itu matematika. Ibu nggak tahu apakah kalian di SMP sudah belajar fisika belum? Belum ya? Bu, ini Fisika apa? pelajarannya Mandarin punya, Bu. Mana ada, Bu? Iya, nggak apa-apa. Matematikanya matematika dalam kurikulum bahasa Mandarin nggak apa-apa, tapi dalam bahasa Indonesia nanti ditranslate-nya. Jadi kerjakan aja sebisa kamu, dan itu tidak mempengaruhi nilai. Tapi ingat, jangan asal-asalan, ya, karena ini akan melihat kualitas dari sekolah kita, ya. Pokoknya nggak usah khawatir. Ini mempengaruhi nilai, tidak, Bu, tidak. Tapi kamu mensukseskan acara ini, maka kamu akan berkontribusi untuk membantu pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Itu saja. Oleh sebab itu sekolah mensupport sekali. Ya, nanti akan ada kepala sekolah. Jangan lupa teman-teman, nanti sesudah ANBK tolong foto sekelas ya, untuk dokumentasi bahwa kalian sudah mengikuti ANBK. Dan yang belum mengikuti ANBK tidak masalah ya. Kalian tetap akan dapat ijazah kok nanti. Karena kan Bu, emang ini tes Indonesia atau tes Mandarin? Tes Indonesia. Semuanya Indonesia gitu? Betul. Karena kamu kamu adalah pelajar Indonesia. Jadi nanti kalian akan dapat sertifikat ya, ijazah dari pemerintah Indonesia ya. Nah, itu ijazah itu kamu bisa mendaftar sekolah di mana saja. Dan juga ijazah dari sekolah kita dalam bahasa Mandarin karena kita menggunakan kurikulum dari Taiwan ya. Dan kalau kalian ada ikut kelas ikut Cambridge ya, kan juga dapat ijazahnya. Kalau ikut tes ya, Cambridge atau IELT atau apalah, Ibu nggak tahu itu yang bahasa Inggris, Ibu dapat. Ya. Jadi lakukan yang terbaik minggu depan, pakai seragamnya rapi. Kalau seragamnya yang SMP belum beli atau apa, kamu bisa pakai seragam SD. Ya, asal jangan yang kecil banget ya. Yang rapi saja. Dan yang terpenting wajib memakai masker. Dalam keadaan sehat. Perut tidak boleh kosong ketika masuk ke dalam sekolah. Kalau kalian demam atau sakit, silakan hubungi langsung Miss Henny ataupun Pak Sangga sebagai koordinatornya. Kok Ibu Rika hanya tim sukses ya. Tim sukses hanya mensupport kalian, memfasilitasi kalian. Kalau ada masalah, silakan hubungin ke Ibu biar Ibu langsung hubungin Miss Henny ataupun Pak Sangga. Begitu. Ya. Sekiranya Ibu Rika saya demam, saya sakit, langsung hubungi Ibu Rika. Supaya nanti kita akan cari cadangannya untuk menggantikan kalian. Tapi usahakan jaga kondisi kalian. Dan kalau memang sakit, akan dilampirkan surat sakitnya. Karena kita akan membuat laporan ke pemerintah Indonesia. Bahwa kalian benar-benar sakit. Kemarin tuh di kelas 11 itu ada yang ragu-ragu. Ibu, saya nggak ikut ya Bu ya. Ya, proses untuk membatalkannya, tidak ikutnya itu harus diiringi oleh alasan yang logis. Nah, itu susah sekali teman-teman, karena ketika data kamu sudah masuk, itu untuk membatalkannya agak susah. Datang saja semuanya dalam keadaan steril, nggak usah khawatir. Ya, sapam pun semua sudah divaksin. Ya, hanya nanti setelah pulang langsung pulang. Ya, jangan main dulu di sekolahan. Ya, langsung pulang. Dan jaga kondisi, hanya 2 hari. Ya, hari pertama itu bahasa Indonesia, hari kedua itu matematika dalam bahasa Indonesia. Ya, oke. Satu lagi siapa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Stanley, Michelle, Yuri, Amy, Tom, Frederick. Satu lagi siapa ya?
Jadi minggu depan kita tetap ada kelas bahasa, hanya 7 orang saja yang hadir, yang sisanya tidak hadir, tidak masalah. Oke. Siapa lagi ya? Renan, ada yang tahu nggak Renan? Siapa lagi? Satu lagi ya? Yuri ya? Yuri kan udah ada. Stanley, Michelle, Yuri, Amy, Tom, Frederick, itu baru 6 orang. Satu lagi siapa ya? William kayaknya enggak ada. Oh iya, William. Aduh Tuhan, maaf ya William, Ibu Rika lupa. Oke, betul. 7 orang, pas. Nah, berarti nanti 2 hari ini kita akan membuat poster ya, atau secara online ya, untuk dua pertemuan ini minggu depan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini posternya. Ini iklannya ya. Kok salah? Sebentar ya. Kita lanjut lagi. Kok salah? Tadi kan tentang iklan ya. Sekarang kita masuk kepada slogan. Tadi iklan, kita masuk kepada slogan sebelum masuk ke poster. Sebentar ya teman-teman. Ibu share lagi. Oke. Nah, ini adalah contoh iklan. Nah, sekarang kita masuk kepada slogan. Pengertian slogan. Slogan sering disebut dengan moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan penghematan kata-kata. Jadi tidak terlalu banyak kata, tapi maknanya sudah jelas. Kalau kalian memasuki kawasan rumah Ibu Rika, itu selalu ada slogan. Ya, kalau Ibu bilang slogan ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat setempat untuk selalu memakai masker. Kawasan hijau. Tidak pakai masker berarti Anda siap mati. Seperti itu. Dalam sekali maknanya. Karena memang di kawasan di daerah tempat Ibu itu kita memang zona hijau. Ya. Oke, ini contoh-contohnya sebentar ya. Nah. Atau slogan yang berbentuk semboyan dengan kata-kata yang menarik untuk menjelaskan tujuan suatu organisasi atau masyarakat. Ya, seperti sekarang ini kita diwajibkan untuk memakai masker, prokes. Sama ketika kamu mau masuk sekolah itu banyak sekali slogan-slogan yang akan kalian lihat di sekolahan kita. Ya, apa saja harus mencuci tangan, dicek suhu tubuh kita, ya, dan tidak boleh jaga jarak, ya. Makanya nanti ketika kamu masuk, mungkin sepertinya akan ada 2 ruang AMBK ya, di ruang komputer kita dibagi 2 dan di situ akan diberi jarak untuk kalian. Ya. Nah, unsur-unsur slogan ya, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Nah, disajikan dalam bentuk kalimat singkat ya, teman-teman. Nah, merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Jadi lebih mengutamakan maknanya daripada banyak kalimat ya. Dan intinya ya itu aja gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia contoh dari slogan. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Ditulis nama penulisnya ya, ini adalah Ahmad Fauzi. Ya. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Boleh. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah ini Ibu setuju ya. Makanya Ibu kalau kadang-kadang kalau melihat orang yang tidak pakai masker, Ibu suka jengkel ya. Jengkelnya kenapa ya? Kamu membawa, kita sudah hati-hati, kamu tidak mau berhati-hati juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Poster. Poster adalah plakat berupa kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum.
ya. Atau poster adalah kalimat yang menarik yang biasanya disertai gambar untuk menyampaikan informasi atau himbauan. Poster itu menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, unsur-unsur poster. Jadi poster ini sering sekali kita sering lihat ya, ada bisa berbentuk baliho ya. Jadi nanti kadang-kadang suka, Ibu saya susah deh Bu bedain antara poster, iklan, dan slogan. Itu kayaknya semua hampir sama ya. Tapi kemarin seperti Ibu sudah bilang ya, perbedaannya itu ada yang poster bisa visual ya. Ada perbedaannya kemarin Ibu sudah jelaskan. Mungkin nanti Ibu akan jelaskan lagi lebih detail lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Lalu unsur-unsur poster menggunakan gambar yang menarik, jelas, dan menimbulkan minat halayak untuk membaca. Nah, kalimat yang disusun juga dengan kata-kata yang singkat dan padat, menggunakan desain dan warna yang menarik ya teman-teman. Nah, ini dia contoh dari poster. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Waspada corona. Nah, ini gejala klinisnya, bagaimana cara penularannya dan cara pencegahannya ya. Ini kalau bertanya sama Louis, wah Louis pintar sekali nih tentang ini nih ya, karena banyak pasti ya contoh poster-poster tentang virus corona ini ya, apalagi tentang di dunia kesehatan ya. Nanti Louis bikin seperti ini ya Louis, yang bagus dan menarik. Kamu mengedukasi Ibu Rika dan teman-teman. Oke Louis. Oke, lalu tanpa ilmu kamu tidak akan pernah tahu luasnya dunia. Back to school. Nah, nanti kita akan adakan kelas tatap muka, tapi untuk jenjang SMA terlebih dahulu ya. Semoga nanti selanjutnya SMP ya. Ya, dengan catatan sudah divaksin semuanya ya. Jadi sekolah kita dalam keadaan sehat semua, termasuk guru, staf, murid, dan security-nya. Yuk, kita lanjut. Nah, ini dia. Kita lihat perbedaannya. Ya, tadi Ibu sudah sempat singgung ya, minggu lalu juga sudah. Nah, perbedaan iklan, slogan, dan poster. Iklan itu merupakan teks persuasif. Sama, mereka ini sama-sama iklan, slogan, poster itu teks persuasif ya. Tapi kalau iklan itu memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Iklan ya, tadi kan ada iklan ya melalui video. Sedangkan slogan itu unsurnya hanya kata-kata saja. Tidak ada gambar, tidak ada gerak dan suara, hanya kata-kata saja. Lalu poster. Poster itu kekuatan gambar dan kata-kata saja, dipajang di tempat-tempat umum ya. Jadi yang lengkap itu iklan ya, ada gerak, ada suara, ada kata-kata, ada gambar. Kalau slogan itu hanya kata-kata saja, sedangkan poster itu gambar dan kata-kata saja. Itu perbedaannya teman-teman ya. Tapi di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi tabel seperti ini. Kalau iklan itu semua ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Slogan itu hanya kata-kata saja. Sedangkan poster ada gambar dan kata-kata. Baik, sampai di sini paham? Jadi nanti kalau kalian Ibu suruh buat slogan, poster, atau iklan bisa. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita akhiri. Apa sudah paham semua? Halo teman-teman? Sudah paham semua? Ibu, kalau kayak produk itu boleh nggak sih bikin iklannya produk-produk gitu? Oh bisa, bisa dong. Oke, kayak ban gitu. Oh iya, itu kan berarti produk niaga ya, kamu menjual sesuatu, ya kan? Produk niaga, jadi kamu jual ban, kamu promosi
supaya bannya laku. Boleh. Ada lagi? Udah mulai mencari ya, apa yang akan kamu perbuat? Apakah kamu boleh buatnya dalam video ya kayak tadi ya, tapi jangan lama-lama ya. Singkat, jelas, dan padat. Itu saja. Ayo teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang belum dipahami? Silakan. Oke. Ibu, Ya. kita emang harus bikin video nggak? Nanti kan pilihannya ada iklan, slogan, dan poster. Nah, kalian bisa pilih salah satu dari itu. Kalau iklan, kamu bisa buat video. Ya, kalau slogan kan tidak bisa, ya. Apalagi poster. Seperti itu. Jadi silakan kalian pilih kalian mau yang mana. Enak sih video kalau ibu bilang, tapi minimal nanti harus ada salah satu dari teman kalian yang menggunakan membuat iklan video. Ada lagi teman-teman? Sebelum Ibu Rika akhiri. Ini posternya kita butuh bikin tentang apa, Bu? Kenapa? Posternya butuh bikin tentang apa? Posternya kita akan berbicara tentang apa sebentar ya. Kita temanya di bab 2 ini. Bentar ya, Ibu cek dulu. Oke, karena ini ide kreatif ya, jadi semua bebas kamu mau tema pendidikan atau mau tema kesehatan, bebas. Tapi sih karena sekarang lagi pandemi seperti ini, lebih baik sih bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga diri agar tidak terkena penyakit, itu juga boleh. Boleh juga pendidikan kelas tatap muka, ya akan dibukanya pendidikan kelas tatap muka ataupun yang lainnya, bebas. Yang ada di sekitar kita aja, ya. Oke, ada lagi? Temanya bebas ya. Terus Bu, itu kalau di hari AMBK sakit butuh ada retest atau apa enggak? Pada saat AMBK kamu sakit, langsung kabari Ibu Rika ataupun Miss Heni atau Pak Sangga secepatnya. Bukan. Ya. Kalau misalnya hari itu sakit butuh retest atau apa enggak? Gak usah. Karena kamu nanti kan sakitnya kan tidak mungkin langsung sembuh pada esokan harinya kan. Ya, tapi tolong dilampiri surat keterangan dari orang tua, dari dokter bahwa kamu sakit. Ya. Apalagi kalau sampai demam, tidak boleh ke sekolah dalam keadaan demam. Langsung orang tua kalian yang bikin posternya itu nggak usah beneran bikin poster, kan Photoshop aja kan. Kalau Photoshop kamu bisa copy paste dari tempat yang lain dong. Jadi kita harus gambar, Bu. Iya Nah, tuh. Bu. Oh, jadi kita gambar di kertas yang gede gitu? Enggak lah, gambar pakai A4 saja. Ya, kayak buku gambar gitulah, agak gedean dikit juga nggak apa-apa. Oke, pakai kertas gambar. Bukan yang pakai yang segede gitu, enggak lah. Tapi jangan pakai Photoshop gitu, tinggal ini tidak menarik, kecuali kalau kamu bikin video gitu loh. Oke teman-teman, saya akan membuat poster tentang ini lah. Langsung kamu bikin gambar, nah inilah poster saya. Jadi kamu ceritakan bagaimana kamu membuat itu boleh. Tapi kalau kamu Photoshop dari gambar lain, Ibu nggak akan. Itu sangat mudah sekali ya. Tapi jangan. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Halo teman-teman. Ingat ya, kalau dalam keadaan sakit jangan ikut AMBK. Tapi kamu tetap ikut bergabung ke